Nah itu lek ono Habib sing ndak kena, ya itu ya oknum lah. Gak terus diantem kromo Habib di Indonesia ini goro kabeh. Diteliti dari gennya, DNA-nya tuh malah turunan Yahudi. Kurang ngajar. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Habib-Habib Ba'lawi, yang dimana Habib-Habib Ba'lawi ini itu dibela oleh Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari bin Kiai Jauhari Zawawi, pendiri Ponpes As-Sunniyah Kecong Jember. Nah teman-teman, jadi Bapak Kiai Ahmad Sadid ini itu membela Habib-Habib Ba'lawi itu bukan dengan ilmu, tapi Bapak Kiai Haji Ahmad Sadid ini membela Habib-Habib Ba'lawi itu yaitu dengan husnudon. Ya seperti Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, mereka ini membela Habib-Habib Ba'lawi itu yaitu dengan husnudon. Padahal ya, Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu meluruskan sejarah agar pribumi ini paham apa yang mereka yakini itu salah, bukan mengajarkan untuk membenci. Karena agar mereka para Habib itu jangan sampai mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita lihat ya, oknum Habib-Habib Ba'lawi ini, mereka ini selalu merendahkan di luar dari golongannya, selalu membanggakan nasabnya, padahal nasabnya itu masih diperselisihkan, tapi sudah berani membelokkan sejarah, sudah berani membuat makam-makam palsu, bahkan menghina kiai-kiai pribumi, yaitu dengan mengatakan kera-kera bersorban. Bukan itu saja ya teman-teman, ketika berceramah itu selalu meninggikan klan Ba'lawi. Jadi satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai ataupun 70 ulama. Tentunya hal ini sangat meresahkan yaitu kaum muslimin, terutama yang ada di Indonesia ini. Jelas-jelas tesisnya Kiai Ahmad ini belum ada yang mampu untuk membantahnya, maupun dari kalangan Robitoh, Habib-Habib Ba'lawi, dan tesisnya Kiai Ahmad ini itu secara ilmiah berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejaman, sejarah. Tapi kok masih saja ada oknum kiai pribumi ini yang masih membela Habib-Habib Ba'lawi. Ini sangat disedihkan sekali. Seperti apa yang diucapkan oleh Kiai Nur Ihya Hadinegoro, bahwasanya pondok pesantrennya Kiai Haji Miftahul Akhyar itu pernah didatangi oleh Habib Umar. Tentunya Habib Umar ini pasti ya sudah merekrut yaitu Kiai Miftahul Akhyar agar mempercayai bahwasanya Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu ya mereka ini pintar dalam berpolitik. Kalau kiainya ini sudah dipegang, otomatis nanti apa yang disampaikan oleh kiai ini kepada jamaahnya, kepada santrinya, nah otomatis nanti santrinya akan mengikuti kiai tersebut. Nah seperti itulah ya mereka ini. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak video yaitu perkataan dari Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari yang telah membela yaitu Habib-Habib Ba'lawi. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Itu lek ono Habib sing ndak kena, ya itu ya oknum lah. Gak terus diantem kromo Habib di Indonesia ini goro kabeh. Diteliti dari gennya, DNA-nya tuh malah turunan Yahudi. Kurang ngajar. Berarti Habib Ja'far Yahudi, nggih. Habib Saleh Tanggul Yahudi, Ba'lawi kabeh. Pondok Sholah Ba'lawi jenenge, pondok Yahudi itu udah salah. Nggih. Nggih kalau atur niki kalau nggak ada mantu gawe pondok manajemen sendiri terpisah dari pondok induk. Niku jenenge pondok Ba'lawi. Pondok Yahudi. Yang ingkitok nasabnya. Masya Allah. Mergo DNA-nya
nggak nyambung ke Rasulullah. Ubaidillah itu tokoh fiktif. Nah, kita ini loh, Syekhona Khol juga sanadnya lewat Habaib, lewat Ubaidillah. Ini kok iso salah seorang anak yang dari warga NU ngoco-ngoco Habaib se-Indonesia. Ya kasih percaya konten niku. Sampai ada cabang benih, cabang Kerawang napa kali cabang di Solo itu mana itu? Seragen. Menginstruksikan kepada bawahnya MBC dan ranting jangan mengundang Habib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pembelaan dari Kiai Ahmad Sadid Jauhari kepada Habib-Habib Ba'lawi. Yang dimana Habib-Habib Ba'lawi ini ya, kata Kiai Ahmad Sadid, nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Sadid ini kepada Kiai Ima tentang tesisnya, itu katanya tesisnya nggak benar ya. Terus kurang ajar gitu. Padahal apa yang dijelaskan oleh Kiai Imad Al-Bantani ini tentang terkait masalah nasab Ba'lawi itu sudah terang benderang. Berdasarkan kitab-kitab nasab. Bukan dari hasil pemikirannya sendiri. Ada buktinya secara ilmiah. Kitab nasab, kitab sezaman. Dalam syarat tes DNA saja itu sudah jauh. Plat G. Sedangkan kalau keturunan Arab itu J1 ya, keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Plat G itu bukan dari Arab ya, tapi orang ajam, non Arab. Tapi kok masih dibela? Ya seharusnya ya Bapak Kiai Ahmad Sadid Jauhari ini ya mengundang misal Kiai Imad ataupun Kiai Nur Ihya. Tentunya pasti akan mendapat pencerahan karena yang dibawa semuanya itu adalah kitab-kitab yang dimana menunjukkan bahwasanya Ubaidillah itu bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kasihan ya saya sama Mbah Kiai Ahmad Sadid ini, yang dimana ini sudah taklid kepada Habib-Habib Ba'lawi. Jadi tesisnya Kiai Imad ini malah disebut kurang ajar. Lawang Kiai Imad ini tujuannya itu untuk membersihkan orang-orang yang mengotori nasab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengaku-ngaku. Tapi kalau kita lihat ya Mbah Kiai, kalau Mbah Kiai melihat video-video yang sekarang ini ya, para oknum Habib-Habib ini, itu kalau berceramah itu sangat jauh sekali dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kalau berceramah itu wow, khurafat-khurafatnya itu sangat luar biasa. Ya, saya maklumin ya Mbah Kiai ini kan hidup di zaman sekarang ini sudah banyak berubah teknologi modern ya. Kita bisa dapati sosial media. Nah, maka dari itu Mbah Kiai ini kan nggak mampu untuk melihat yang bagaimana Habib-Habib yang sekarang ini. Mungkin kalau Habib-Habib yang dulu itu mungkin ya masih baik, omongannya masih bagus, masih sopan. Tapi Mbah Kiai ini belum lihat secara langsung ya yang beredar video-video tentang oknum Habib-Habib yang dimana mereka ini kalau berceramah ini sangat di luar akal ya teman-teman. Tapi kalau kita bilang oknum, tapi kok banyak? Nah, gimana coba? Nah, maka dari itu ya, bukan itu saja, ada yang membelokkan sejarah, ada yang memalsukan makam, ada yang mengklaim bahwasanya pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini adalah Ba'lawi. Itu kan konyol teman-teman. Kapan mereka perangnya? Kok lalu kemudian diklaim ya? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak, yaitu video ini ada tanggapan yaitu dari Kiai Haji Imad Al-Bantani tentang terkait masalah orang-orang yang membela Habib-Habib Ba'lawi ini memang harus kita luruskan ya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ada di depan mata kita hari ini orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan an intisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadhib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah, kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami?
kita jadi mantan cucu Nabi. Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan, bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu, dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukheri wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca, tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mungkinat indallah, tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun, kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Awan. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Enggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak orang Arab, setitik doang mirip, gedeleng nih bener-bener baca selawat malah Arab, gedeleng deke kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Nanti getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong.
ning Yaman wis diperiksa ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R siji loro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean pengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan oleh Kiai Haji Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini. Bahwasanya nasab Ba'lawi ini itu terputus dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka ini nasabnya hanya mentok kepada Ubaidillah. Dan Ubaidillah ini ya bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa ini adalah asli cucu Nabi, asli zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Ubaidillah, teman-teman ya. Nah, maka dari itu apa yang diucapkan ya oleh Kiai Jauhari tadi itu tidak berdasarkan dengan ilmu ya. Itu hanya membela taklik ya, taklik kepada Habib-Habib. Berbeda dengan Kiai Imad Al-Bantani ini sesuai dengan ilmu, dan bahkan secara ilmiah pun, secara kitab-kitab sejarah, kitab nasab, kitab sezaman, dan tes DNA pun ya, itu mereka itu bukan DNA Arab, tapi DNA G. Ya, ya benar apa yang dikatakan oleh Kiai Imad ya teman-teman. Mereka itu bukan orang Arab, tapi orang Ajam. Coba kalau kita lihat sekilas ya, siapa itu namanya? Bapak Rizik Sihab. Coba itu apakah mirip orang Arab? Ya, enggak sama sekali ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi, yaitu siapa namanya? Bapak Muhdor Al-Hamid yang kemarin itu mau kasih shop terapi tegangan tinggi 1 juta volt. Coba kita lihat itu ya. Alawin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shop terapi tegangan tinggi terhadap kalian. Apakah mirip orang Arab? Enggak kan? Malah mukanya itu suram. Masa kalau orang Arab mukanya suram ya? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya, pembelaan dari Kiai Jauhari ini sangat jauh sekali ya. Tidak ilmiah, hanya taklik. Husnudon saja, itu tidak cukup, harus dibuktikan secara ilmiah. Ntar kalau ada orang yang datang ke pondoknya mengaku Habib, minta istri, waduh gimana ini, husnudon saja gitu ya. Oh, ini cucu Nabi gitu. Nah, kan susah ya, seperti itu. Nah, maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Jangan mau diperbudak oleh Habib-Habib Ba'lawi ini. Kecuali kalau Habib-Habib Ba'lawi ini, mereka ini kalau berceramah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak masalah. Tidak dawir, tidak nipu umat, tidak minta istri, tidak minta uang, malak-malakin. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka ini ya, Habib-Habib Ba'lawi ini kalau berceramah dawir nipu umat, suka minta istri orang, suka malak-malakin, memalsukan nasab, membelokkan sejarah, memalsukan makam. Wah, ini gimana ya teman-teman ya? Ya kita tendang saja kalau begitu ya. Karena ini mereka ini mengotori zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendukung tesisnya Kiai Imad Al-Bantani secara penuh, tapi sangat disayangkan sekali ya, seperti Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ini, yang dimana adalah ketua Rais Am ya, malah membela Habib-Habib Ba'lawi, ya husnudon gitu ya. Lalu kemudian ketum PBNU yaitu Gus Yahya juga malah membela Habib-Habib Ba'lawi, malah diangkat menjadi ketua Lazisnu lagi. Waduh, ini gimana ya teman-teman? La haula wala quwata illa billah. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita harus ya mendukung penuh tesisnya Kiai Imad agar para Habib-Habib Ba'lawi ini segera rungkat ya, dan tidak dipercaya lagi bahwasanya mereka ini adalah bukan zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan dari cucu yaitu Ahmad bin Isa, tapi mereka ini adalah cucu Ubaidillah, teman-teman. Ya, jadi enggak cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.